Halo semua. Shalom. Back to Jojo and Janet podcast. Rooted in truth. Led by the Spirit. Haleluya. And hari ini kita ada tamu spesial, dear sister of us. Bila disebut namanya Ibu? Hello, namaku Ines Cokro. Nice to meet you everybody. Kasih tepuk tangan. Nah, hari ini kita punya tema yang mungkin Ines pernah ngalamin pastinya. That's why we invite her. Dan sebagai kita wanita-wanita muda, lebih muda, amin. Dan yang lebih mudanya lagi pasti juga pernah mengalami hal ini. Dan aku percaya gak ada manusia yang sempurna. Dan Tuhan ingin kesaksian kita itu mempermuliakan Dia. Jadi pembicaraan kita hari ini mungkin buat teman-teman hal yang sensitif, mungkin hal yang membuat kita jadi membuka sedikit our past, ya kan, luka lama, hal yang kurang nyaman. Tapi biarlah lewat itu iblis dipermalukan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. So this is a safe space untuk kita ngobrol, dan teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian dengar, yuk sama-sama buka hati dan biar the Holy Spirit jamah kita sama-sama hari ini. Haleluya. Haleluya. Okay, Jo, do you have any question for Ines? Jadi I guess lebih ke tadi kan udah introduce nama ya. Tapi apakah mau introduce yang lainnya lagi? Oh, boleh. Well, my name Ines Cokro. Aku adalah, kalau di konteks gereja, aku itu I'm a creative director, atau orang bisa ada yang bilang creative pastor lah. Yes. Di Grow Community Church, Yes. that is where I am. Itu my home church. Aku juga kalau day to day-nya aku kerja, I am a business owner to say. Aku punya coffee roastery, so I have coffee almost every day. Ya kan, gitu. Dari yang dulunya tidak mengerti kopi, sekarang jadi kayak lumayan lah mengerti kopi. Apa namanya? Namanya Kohimame. Asik. Mame. Oke. Bisa gitu. Cuma another fun fact about me, dan nantinya akan mungkin ada hubungannya nanti sama what I'm gonna tell, is aku adalah anak pastor. So my pastor is my dad. Yes. Not only am I anak pastor, tapi aku juga anak pertama. Yeah. Aku cucu pertama. Both my grandpas are pastors juga. Yeah. So I grew up in a family of pastors. Basically seperti itu. Is that a big pressure since you're a child, kid? Sangat, it's such a big pressure. Dan aku yakin kayak bahkan yang lagi mendengarkan ini, atau if you're listening to this, pasti ada yang kayak kena nih, kayak Relate banget. It's such, aku selalu bilang it's a burden and a blessing in the same time. Gitu. Oke, so Ines, jujur aku nggak tahu cerita kamu. So I don't know about your history and background. Jadi since today we are talking about mental health ya. So what can you share to us about your struggle? Yeah. Dulu awal mulanya deh, dari awal mula pas kamu realize kamu itu you went through depression and how you recovered. So like I said, I grew up being a pastor's kid. Jadi in my mind, being a pastor's kid itu tidak ada hubungannya sama depression. Gak boleh tuh, kayak itu dua dunia berbeda in my mind gitu. Kayak growing up, mental health is like, gak mungkin loh anak pastor mental health, masa kayak gitu loh. Yeah. And then I also grew up being the first child, anak pertama, cucu pertama. So there's always this burden in me yang kayak lo harus sempurna, you have to be perfect. So I grew up dari kecil, I grew up being this very people pleasing person. Gak cuma people pleasing tapi perfectionist. Yes. Yang kayak karena aku harus menjaga nama keluarga, aku harus sempurna gitu. So that happened growing up. And then along the way semakin tua, and then going through like midlife crisis. Bukan midlife, quarter life crisis. Belum midlife, sorry. Quarter life. Salah ngitung. Quarter life crisis and everything. Dulu dari kerjanya sempat kerja korporat, terus sekarang kerja sendiri, bahkan kerja sama keluarga. That pressure build up lah gitu. And then yang intinya ceritanya in the middle of 2024, itu tiba-tiba aku tuh agak berubah. Itu umur berapa sih kalau masih ingat? I was 26, 27. Ya quarter life lah ya. Mungkin ada teman-teman yang umur segituan lagi ngalamin hal yang sama. Jadi sekitar waktu umur 26 tuh mulai, sebenarnya waktu mulai ada pressure untuk harus sempurna. Oke. Jadi aku mulai kayak strive yang kayak harus perfect. Tapi di dalam tuh kayak ada satu yang menggerogoti.
inside jadinya kayak I'm dead inside. Jadi ibaratnya aku hidup tuh bukan buat diri sendiri. Kayak too many standards yang harus Betul. kamu penuhin gitu ya. Dan itu pun standarnya setelah dipikir-pikir itu standar yang aku taruh sendiri. It's a standard yang aku taruh buat diri aku sendiri. Even gak ada yang nuntut Sebenarnya kamu. nggak ada yang nuntut aku harus seperti itu. Oke. Cuma aku kayak enggak harus seperti itu. And so I strive apa gimana, pelan-pelan kayak rasanya mati dalam gitu. Tapi orang kan kalau mikir depression kan orang di otak kan pasti kayak orang diem di kamar yang kayak Karena gitu. kamu outside ya bubbly Iya. as usual gitu So, ya. Oh, jadi orang nggak ada yang lihat gitu? sih nggak ada yang tahu. Awalnya nggak ada yang tahu. Bahkan aku sendiri tidak menyadari aku tuh depressed. Oh, kamu gak menyadari. Tidak menyadari. Cuman hidup ya kayak biasa, ketawa-ketawa aja, hai. Lebih kayak ke denial atau Bukan denial sih, kayak orang tuh bilangnya tuh kayak high functioning. I Jadi benar-benar see. cuman kayak biasa aja, cuman waktu nyampe kamar di rumah ya udah kayak mulai merasa kayak Jadi ciri-ciri khasnya apa? Mungkin ada orang-orang yang juga Nggak nggak tahu sadar ya. kalau mereka tuh is so going through this. what I realized was tiba-tiba tuh aku ngerasa kayak tidak ada semangat untuk hidup at all. Kayak gue nggak tahu hidup buat apa gitu. Apakah mau bunuh diri? Ada hampir kayak there were times where ada satu malam dimana kayak think tomorrow malam kayak gue mau it's the last day of my life. Kayak ada berapa moments kayak gitu. Atau ada moments yang buat aku ya this is a trigger warning juga. Aku lebih ke sering kalau aku merasa aku tidak sempurna, aku tidak merasa I did not do my best or did not do well, I have a tendency to hurt myself. Jadi aku nyakitin diri lah. Entah tuh nyakar diri atau gimana, pokoknya tuh harus nyakitin diri karena there's this pain inside me yang daripada sakitnya di sini, mendingan gue sakitin badan sendiri. Oke. Gitu. There were times yang kayak gitu. Nah, pelan-pelan I think the people around me mereka menyadari yang kayak there's something wrong with her. Oke. Gitu. There's something wrong with her dan kebetulan Mereka lihat your marks atau enggak? sama pun pernah I try to hide it my best tapi pernah lah kelihatan gitu. Iya, Sampai satu titik di mana aku punya ketua komsel. Ketua komsel aku tuh emang lagi ngambil sekolah psychology, Oke. sekolah counseling gitu deh. Emang dia untuk counseling gitu. Dia waktu lagi ngobrol, and then she realized I think there's something wrong with you. Kayak, and then yuk kita one on one yuk gitu. Ya udah, and then pergi one on one. Tiba-tiba dia ngomong, lagi ngomong-ngomong terus dia gini, Nes, I think you're depressed. Without you realizing, I think you're depressed. Dan seperti biasa, I went to denial. Enggak gak mungkin. Masa Ines kayak gini depressed. Apalagi kan orang-orang yang tahu aku tuh, I'm a very happy girl. I'm very loud gitu-gitu. But kayak dalam hati tuh kayak, mungkin lah masa gue depresi gitu. Tapi makin lama kayak kok I'm getting worse ya. There were times where bener-bener bahkan gak bisa keluar kamar. Kayak maunya di rumah aja. What I told my parents were, kok gak enak badan, kayak aku mau istirahat di rumah. Padahal itu pikiran ya, bukan badan. Padahal bener-bener, not physical. I just didn't feel like doing anything. Bener-bener di kamar aja, gak keluar, gak apa, kayak just at home, kayak males keluar gitu. Keluar cuma seperlunya aja, gitu. Oke. Sampai ya intinya got worse, iseng dong. Masa sih depressed, Google depression test kan banyak depression. Yes. Iseng lah depression test from this like clinical something. Iseng dong free clinical test, pas hasilnya keluar, it says like you're depressed. Terus kayak enggak, Masih denial. Yes, nggak mungkin masa Ines depressed, enggak dong. Jadi kayak coba tes yang lain, siapa tahu nih yang ini salah nih. Pas tes yang lain bener lah, kayak ada lagi kayak hasilnya juga depressed. Terus kayak am I depressed? Terus aku tuh sebagai nih, growing up being a pastor's kid atau di gereja itu pasti ada yang ngomongin, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti beneran kejadian loh, kan suka kayak gitu. Nah my mom tipikal yang kayak gitu, Gak boleh ngomong sembarangan. Gak boleh ngomong sembarangan, gitu ya. ntar kamu kayak bener kayak, jadi kayak in my mind gini, gue gak depresi, gak depresi, gak boleh ngomong depresi kayak gitu. And it kept on going, tapi I kept on getting worse sampai yang tadinya masih high functioning sampai titik yang benar-benar nggak mau ketemu orang, nggak mau apa ya, ke gereja kayak I try my best to fake it, tapi more people are seeing kayak I think there's something wrong with her. Oke. Menurut kamu, aku cuman wondering sih, ada nggak ya kayak kejadian mungkin masa kecil atau earlier than that yang bikin kamu somehow jadi ngalamin ini? Ada nggak yang keingetan aja gitu yang mungkin bisa di-share? Bahkan aku tuh baru menyadari ini ketika akhirnya I went to dokter
psychologist. Oke. Waktu aku ke psychologistnya ngobrol, di situ dia kayak mencoba mancing karena aku tipenya aku mendem. Jadi aku tipe anaknya tuh aku pendem dan aku lupain. Padahal you're not that kind of person kalau di luar, Iya, kelihatannya kan. tapi aku tuh tipenya tuh kayak kalau lagi marah, sedih atau gimana, aku tipenya tuh mendem semendem-mendemnya, Supaya nggak kelihatan. terus aku lupain. Jadi kadang orang kayak ingat, kamu ingat gak kejadian ini? Kayak nggak ingat, bener-bener nggak ingat, karena emang bad memories in my mind. Kalau nonton apa Inside Out, Oke. kayak itu kayak bener-bener gitu, gua hilangin, Oke. gue buang deh, Memorinya gitu. dibuang. Memorinya dibuang. Oke. Nah, aku setelah telusuri, a lot of things yang bikin aku ternyata yang depressed. Salah satunya adalah waktu dari kecil there is a certain standard yang orang kayak bahkan kayak kalau punya anak pertama, jadi kayak ini pelajaran ya. Orang selalu gini, kamu tuh kakak, kamu harus jadi contoh. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang lumayan shape who I am. see. Bahkan lagi cerita gitu sampai si psychologistnya ngomong, kamu tuh pernah ya waktu kecil dibilang kamu harus ngalah sama adik. So kayak iya lagi. Nah, di situ tuh aku baru kayak all these memories flood back yang kayak ternyata hal yang kita alami waktu kecil, or things yang were said to us when we were small, itu tuh shape us to who we are now. Pasti. Bahkan hal-hal kecil yang seperti kecil banget yang kayak ngalah sama adik, atau cuma sesimpel ngomong kamu tuh kakak, kamu harus jadi contoh. Itu tuh ternyata hal sekecil itu tuh bener-bener burden untuk seorang anak kecil yang dibawa sampai gede. Bener, makanya aku nggak pernah suruh my firstborn ngalah sama adiknya. Aku nggak pernah. Iya. Sejak itu aku kayak ternyata kayak begitu. Nggak nyangka ya. Gak nyangka. Atau it's like, It's a itu kan small things kayak yang- culture orang tua pada umumnya, Betul. you know. Ternyata efeknya different buat kamu. I see. Jadi waktu itu kan the last thing you said kan udah tes tuh, denial. Tapi akhirnya kan what make you go in ask for help, minta bantuan atau This was pokoknya aku tuh mendem banget karena in my mind gue nggak mau nyusahin my parents. Dan jaga mereka juga, jaga nama mereka. Nggak mau nyusahin mereka, aku diam aja. Tapi emang sebenarnya a few months before, kayak pokoknya along the journey, my parents tuh ngelihat kayak the marks and everything, which I try to hide lah. Cuman lumayan kelihatan. Maksudnya mereka kata they were worried. Intinya ketua komsel aku ini dia ngomong juga ke my parents, I think there's something wrong with your daughter gitu. Dan aku ingat banget there's this one moment, pokoknya tuh bahkan aku tuh masih pelayanan masih apa gitu, tapi deep down tuh kayak dead aja sebenarnya tanpa orang tahu. There was one day pagi itu tuh aku sempat mikir, I think gue udah gak mau hidup lagi nih, capek banget, kayak I think if I'm not here it would be better lah. I think my parents could figure out a way to tell people like she died of something or something, I don't know. Tapi bener-bener kayak I don't want to live anymore. There was this moment, entah kenapa that day my parents masuk kamar. Oke. They went to my room, they saw me. Yang aku takutin pertama adalah mereka akan marah. Kenapa kamu gini. But what they did was my dad just hold me. Dia peluk aku terus dia cuma ngomong, I want my daughter back. Karena dia menyadari anaknya hilang. Kayak she's gone. So he just held me. He's just like, I want my daughter back. I want that happy daughter back. Gitu. Dan dia bilang kayak, I just love you. I love you gitu. Terus diulang gitu. Gitu. Nah akhirnya di situ dia nanya, kamu kenapa? Aku dan gak bisa ngomong. Karena jujur sebelum ini, sebenarnya sebelum whatever happened, hubungan aku dengan keluarga aku tuh lumayan awkward. Kita tuh walaupun kita kayak anak pendeta ya, cuman kadang it's awkward to open up to my family gitu. I see. kamu nggak dekat sama your parents? Dekat, tapi it's like aku menjaga supaya aku nggak mau mereka tahu the bad. The bad side of you. Yes. Maunya yang bagus-bagus aja yang Iya, diceritain. kayak lu nggak perlu tahu deh gitu. Jadi mereka ke kamar and they ask what's going on and I told them I don't know. Honestly aku nggak tahu kenapa, but I think I'm depressed. There are times where I feel like I think aku gak mau hidup lagi gitu. Nah di situ kayak bertiga lah nangis-nangisan. Walaupun aku jujur kayak nggak, aku tuh kayak mungkin karena saking dead gak gitu nangis. Coba my parents were Kan flat gitu ya feelingnya. my parents were crying and everything. Yalah. And then I know my dad tuh bukan tipe yang, my dad's not the type yang untuk nyari ke psychologist or anything loh. Tipenya kan yang pastor dong, doain aja, udah gitu. Somehow dia tahu there's this ada psychologist yang lumayan
well known, Yeah. Dr. Sandy namanya. My dad tuh karena pernah ketemu dia telepon langsung kayak, can you please help out my daughter? Jadi the next day pokoknya ada slot open, langsung di open. That next day langsung lah I started my therapy gitu, counseling sessions and whatnot gitu. Jadi Jadi ke Christian counselor atau dia Christian psychologist. he's Christian based. Bahkan di situ waktu kita counseling at the end dia give me Bible verses Oke. yang dia remind me who I am. Dan ternyata habis ngobrolnya dia menyadari yang kayak you ya, gambar dirinya broken. Kamu ya, dan waktu ngobrol gitu ternyata ya sadar gitu, you are not living for yourself. Aku tuh hidup tuh bukan buat Apa yang kamu iya, pengen bahkan gitu ya. bukan, kadang gue hidup in a konteks Christian konteks ya. Kita kan masih hidup buat Tuhan ya. Iya. Oh, iya. Ada satu titik aku tuh bukan hidup buat Tuhan, tapi hidup untuk menyenangkan my parents, my grandparents, orang-orang di sekitar. I see. Saking people pleasingnya. Gitu. Karena mungkin di situ juga mungkin ada kayak pengen pengakuan juga bahwa see my granddaughter, see my daughter, ya you know kayak jadi selain people pleasing mungkin kayak aku pengen lah diakui sebagai orang yang juga berhasil gitu. Kayak for me tuh waktu dia bilang aku berhasil tuh kayak ada this kayak oke, Kayak accomplish gitu ya. yes, accomplished. Tapi tanpa aku sadari kayak mungkin ada kecil, jadi aku tuh nggak tahu sebenarnya aku hidup itu maunya apa. Ya your life calling itself Iya, apa gitu kayak ya. Ines tuh seperti apa, maunya apa tuh kayak bingung. Bahkan as simple as tanya, kita bisa sekeluarga gitu, mau makan apa, sekeluarga nih mau pergi makan apa yuk gitu. Aku tuh the way I make a decision atau make a suggestion tuh mikir my sister sukanya apa, my brother sukanya apa, my parents maunya apa. Jadi selalu kayak ada kayak oke, kalau ini kita bisa makan bareng, kalau ini yang ini kurang suka gitu-gitu. Karena dari kecil udah dibilang kamu tuh kakak, kamu Yes. tuh harus jadi leader, harus mikirin banyak orang, maybe you know that kind of stuff. Yeah, I and see. like even so big pressure ya. and being the older sister gitu ya, I always feel like I'm like the second parent of my siblings. I How many see. siblings do you I have two. Ada my younger sister and younger brother. Apalagi dulu waktu di Amerika sempat main sama my sister kan. Dan cuma berdua doang. Jadi di situ otomatis I had to be like her parent lah gitu. Yeah, it's like you are too hard on yourself ya. Iya, jadinya I'm too hard on myself. Nah itu pas mulai terapi sampai selesai sembuh itu tuh berapa lama? Berapa lamanya sih? I think semua orang tuh beda-beda. Tapi kalau for me it just so happens kayak emang aku tuh pokoknya cuma ketemu my therapist sih cuma 5-6 kali doang. Enggak orang bilang sih nggak gitu lama ya. Cuman I think sebenarnya journey-nya tuh lebih ke gimana caranya sembuh tuh waktu aku menyadari what's wrong. Iya. Sama lah kayak orang sakit kan, untuk tahu untuk bisa sembuh kan dia harus tahu sakitnya apa kan, underlying problemsnya apa. Dan di situ aku mencari tahu lah sebenarnya apa sih what is wrong with me. Yeah, you're kind of like surrendering yourself, nggak pakai kekuatan sendiri lagi Betul. gitu ya. Lebih ke masalahnya ke teman aku ya, dia always tell Ines tuh seperti bawang, onion kan harus dibuka untuk masuk ke core-nya kan. Masalahnya dia tuh kayak onion yang kayak infinite. Udah dibuka nih, Masih ada lagi. masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. I see. Dan aku tipenya tuh udah kebuka nih, besokan tutup lagi. Emang susah banget kebuka. Jadi emang harus dari akunya sendiri yang oke, aku tuh harus terbuka. Akunya harus mau terbuka. Apa kamu punya trust issue nggak mungkin kayak back then without you realizing it? Maybe ya Ada sebenarnya friendship yang waktu kamu masih kecil yang kamu keingetan. could be. Aku ya kayak karena itu kayak kalau ada bad memories gue buang. Jadi kayak lupa kayak kenapa ya bisa ini nggak tahu lagi gitu. Cuy Ines, ini yang one interesting area dan aku mau explore ya. Kamu, would you say you are born again Christian? Yeah. Kamu udah lahir baru. Kamu juga udah pelayanan. Dan soalnya nih sekarang banyak konsep depres. Kalau udah lahir baru, lu nggak mungkin depres. Ya. You udah harus strong enough untuk thinking atau apa? You are victorious in Christ. Nah, aku tuh mau tanya. Soalnya emang, well it's true. Ada beberapa orang yang kalau emang didoain emang bisa sembuh. Betul. But I think there are certain people yang emang kita butuh dokter. Maksudnya kita butuh consultation. I don't know. What do you think gitu? Do you think in your case gitu kalau didoain terus apa di thinking atau if you are strong enough atau itu apakah bisa sembuh atau kayak kita juga what's the harm of thinking that way juga? I think sebenarnya gini loh.
ya itu salah satunya kenapa aku denial at the first place, karena my mind gitu, toh kenal Tuhan kok kenal Tuhan masih depresi gitu. Cuman along the way the journey itu aku tuh The menyadari journey, gini, yeah. I had to go through that dan harus ke Yes. dokter. Kenapa? Karena aku harus tahu kenapanya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan depresinya, tapi kenapa bisa sampai segitunya. Kalau I did not go to a counselor, if I did not go through therapy, aku tuh nggak akan tahu ternyata ada masalah dan masa kecil aku yang selama ini tuh ada di situ loh. Yeah. Unresolved issues. Unresolved issues. Yes, Nah, yes. didoain apa bisa aja. Orang kayak saya contoh cancer, doain sembuh cancer Iya, bisa. heeh. Tapi kalau dia bisa balik ngerokok lagi, Yeah. kan sebenarnya harus disembuhin adalah bad habits-nya kan. That's Iya, right. benar. Yeah. Depression, menurut aku gitu, depression ya bisa aja sembuh, tapi bad habits yang cause the depression atau the end of masalah yang cause the depression is still there. Iya, Ya akar itu yang permasalahannya. akarnya yang harus di-tackle Yep, dulu. yep. Dan kenapa orang ke counseling? Maksudnya gini, nggak semua gereja punya counselor. Iya. Yep, yep. Dan nggak semua orang tuh bisa loh sama counselor biasa. Yeah. Kayak ternyata aku orang kayak ketua komsel tuh ngomong ke aku, kamu tuh nggak bisa kalau orang counselor biasa ya, karena you have to dig deep yang kayak it's every person is different. Yeah. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin ajak ngobrol apa gimana dia bisa terbuka. Karena tipe kayak aku tuh bener-bener it's so hard for me to open up to a person. Kelihatannya seperti open book, tapi Yeah. there's so many underlying yang kayak bener ini ada ini kayak gitunya. Yes, yes. There's so many things yang dalam aku yang ternyata emang perlu ada profesional yang ngebantu aku untuk figure out this is what's wrong with you. Ya, sama lah kayak sebenarnya jujur ya, kenapa aku ngomong cancer, karena it's the same thing. Orang tahu misalnya orang nyadar, orang bilang I have cancer. Cancernya cancer apa kan perlu di scan dulu, Yeah. perlu ke CT scan, perlu di apa, di MRI, baru tahu masalahnya she has, misalnya tumornya di bagian apa, ada ovarium atau di mana. Itu kan orang baru tahu setelah di tes. Buat aku depression itu sama kayak gitu. It's like you need to know sebenarnya the reason kenapa. Yeah. Ada orang yang depressed karena contoh ada beberapa moms yang depressed because of just giving birth, baby blues, right? Postpartum depression. Ada orang yang depressed karena misalnya ada orang depressed karena pernah di sexually assaulted, Abuse, yeah. sexually abused. Yeah. Ada juga yang Traumatic karena events lah ya. ada yang misalnya ada yang abandonment issues. Yeah, yeah. Seperti itu sih. Iya, and a lot of things itu kan emang you can't help it. Soalnya is a lot of it itu tuh the chemicals in the brain kan, Yes. yang imbalance kan. Yeah. My sister juga, she went through a hard time, depression and whatnot karena her hormones. Dia punya penyakit thyroid, hyperthyroid. Oh iya, I see. aku dengar itu tuh bisa ngefek ya. ngefek juga Yeah. karena kan hormon apa segala ngefek. Gitu. Jadi sini membuktikan bahwa Tuhan itu mengizinkan ciptaannya, anak-anaknya untuk go through these things, Betul. nggak cuman untuk mencelakai kita karena Tuhan nggak pernah merencanakan yang kecelakaan, tapi untuk mengajarkan Betul. kita bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh diproses Tuhan, dan pastinya kesaksian kita akan memberkati orang yang ngalamin hal yang sama, ya nggak sih? Aku tuh malah bersyukur aku tuh melalui that season. Bersyukur melalui that depression season karena selama ini aku tuh nggak ngerti orang yang kayak apa sih orang Kayak you look down on them aja gitu ya. seperti yang kayak Kayak it's kurang just something in rohani, your ya mind. nggak sih? Iya. Apalagi kalau Kristen ya nggak? Iya, kayak it's just something in your mind gini-gini loh. Tapi ternyata I had to go through that. Harus ngalamin itu. Ngalamin. Untuk pertama aku harus sembuhin ternyata luka masa lalu aku. Luka batin masa lalu Luka ya. masa lalu, this unresolved issues. Yang kedua I had to go through that karena sekarang setelah aku go through itu dan sembuh gitu, bukan kayak setelah aku got better yang justru sembuh sih menurut saya. Amin. Men. You are Sejak healed. pokoknya sejak itu semua banyak orang-orang yang ke aku malah ceritanya tuh kayak Yeah. mereka curhat yang ke aku ngalamin kayak gini I gitu. see, Dina. Dan aku tuh merasa gini kayak bahkan di lembah kekelaman itu tuh bisa menjadi cerita nantinya. Amen. Ya. Emang everything happens for a reason. Yes. And I had to go through that untuk menjadi ibaratnya menjadi sebuah cerita Betul. ke orang lain. Kayak ada anak gereja aku yang apa yang ngomong, Kak Ines aja yang kayak begitu kelihatannya happy di gereja kayak hey you look so strong but you went through that, kayak you were so vulnerable bisa ngomong you went through that, itu kayak buat dia tuh jadi dia berani untuk open up Yes. kayak gitu. Dan itu juga karena kamu punya, tadi kan kamu bilang kamu ada komunitas yang ketua cool yang bener-bener support kamu. Karena ya memang di saat-saat seperti itu, karena aku juga pernah ngalamin gitu ya, nggak bisa sendirian sih. Meskipun kita
apalagi karena buat teman-teman yang melayani ya kan, kita merasa ya gue sama Tuhan aja udah cukup lah gitu, atau sama siapa, tapi turns out kita butuh orang lain, dan it's okay to open up. Buktinya Tuhan bisa pakai ya seperti tadi kita punya logo gitu kan, rooted in truth, led by the Spirit. Oke, kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan membebaskan kita, Tuhan give a lot of things plan for the future, tapi ada juga spirit yang nggak benar nih. Kadang ya seperti yang kita tahu, iblis tuh mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau mencuri kita punya jati diri yang sebenarnya, panggilan hidup. Ini waktu itu dia membunuh sukacita kita maunya di rumah aja, you know. Dan finally dia mau kita mati aja. Nah, jadi di satu sisi kita nggak boleh merasa bahwa kita orang Kristen pasti tidak pernah diserang, karena peperangan roh itu selalu ada. Tetapi di satu sisi kita juga mesti ngerti Tuhan itu memakai dokter-dokter, orang-orang di sekitar kita yang Tuhan udah kasih hikmat, Tuhan kasih kepercayaan untuk bantu kita. Kalau enggak, Tuhan ya Tuhan juga pasti kelihatan gitu loh lewat orang-orang di sekitar kita. Dan I think it's a good thing yang kita harus balance dalam hidup gitu, dalam kehidupan kita ini sebagai pelayan Tuhan, ya nggak sih? Dan mungkin Ines bisa cerita juga gimana sekarang kamu maintain, karena yang tadi aku bilang, iblis itu tuh nggak akan tinggal diem, dia selalu mau mencuri apa yang kadang-kadang dia bisa bikin kamu flashback. Tuh kan, lu digituin kan, ada yang terlukai sama kamu kan, pasti karena kamu begini tuh kan, karena you know, then how to handle it mungkin buat teman-teman. Atau apakah setelah sembuh gitu ada momen-momen yang kayak bisa bring you back there gitu, dibalikin lagi gitu ya. I think yang pasti adalah yang pertama kita harus menyadari banget itu sebenarnya rootnya apa. Karena aku sekarang tahu rootnya apa. Waktu itu mulai nge-trigger, aku mulai aku tahu nih ini masalahnya ini. So I pray about it. Nah, disitulah aku pakai kotaan doa. Tuhan, aku tahu aku tuh lagi struggle dengan masalah ini, dengan root ini, Tuhan yang bantu. Dan juga ya lebih ke harus terbuka sih, dan punya komunitas dan orang-orang sekitar yang bisa ngebantu. Gitu. Puji Tuhannya malah what happened to me itu yang menyatukan keluarga. Wow. My parents jadi makin kayak aku sama my parents lebih dekat. I can see that ya. Sama my sister lebih dekat, sama my brother lebih dekat. Jadi kita keluarga tuh lebih akrab. Kayak benar-benar terbuka banget sampai. Iya, karena di titik yang kayak ternyata selama itu kita tuh nggak terbuka. Jadi ya I think having openness dan untuk terbuka kan perlu humility. Yes, untuk terbuka tuh butuh kita untuk humble ourselves and open up di masalahnya seperti ini. Dan itu aku bersyukur aku punya komunitas komsel yang mereka tuh support banget. Yang it's like they're not judge sama kamu, sekali tidak ngejudge. meskipun kamu akan jatuh lagi, it's okay kayak gitu. Sama sekali tidak ngejudge. Mereka bahkan kayak ada orang yang kayak misalnya orang go through depression atau gimana, orang malah menjauhin gitu. Mereka nggak, they still treat me like normal. Gitu. Dan mereka masih kadang nanya, how are you hari ini gimana? Do you need mau ditemenin nggak atau gimana? Mereka tuh nanya seperti itu. Which very strong support system. Yes, which I'm very grateful for. Dan berapa mentor orang-orang yang aku terbuka yang kayak, hey I'm going through this. Mereka bener constantly mereka nanya, kamu gimana sekarang? How are you feeling today? Rasanya kayak gimana gitu. I see. So you're doing the homework juga, nggak cuman kayak aku sepertinya udah sembuh nih, I'll just jalanin aja kayak biasa, dan kalau misalnya ada merasa hal yang gak enak ya simpen lagi aja, balik lagi kayak dulu. Tapi enggak, kamu do your homework, kamu melawan rasa-rasa yang itu gitu loh, kamu melawan dan kamu cerita sama orang, kamu yang biasa mendem, kamu berusaha untuk berubah, terbuka. Walaupun nggak instan. Kayak sekarang, misalnya ada yang nggak enak, nggak instannya aku langsung, aku nggak suka gini-gini, nggak instan. Tapi aku pelan-pelan mencerna, terus gini, aku harus ngomong ya, kayak harus ngomong nih. Itu Roh Kudus gak sih yang bantu kita? Betul. Nah disitulah perannya Roh Kudus. Betul. Bukannya cuma karena Roh Kudus kita dijauhin dari masalah kan? Yes. Bahkan kayak, maksudnya di Bible pun banyak cerita-cerita orang yang went through mentally hard times. Yes. David. And you're a worshiper yourself. We have to go through this ya. I mean salah satunya yang menurut aku yang kayak ini hasil penelusuran sendiri. Jadi it's just my own opinion. Jadi my own opinion. It's okay. I was reading, POV. I was reading through the Bible waktu Yesus di Getsemani. Yang dia bilang aku sangat takut seperti mau mati rasanya. Itu tuh aku tuh lagi ngomong sama siapa. You know in that very moment I feel like maybe Jesus was going through a panic attack. Or anxiety attack. Karena dia lagi kayak rasanya mau mati rasanya. Kayak dan
for people yang pernah go through panic attack, anxiety attacks, you know that feeling. Yes. Saking takutnya tuh there's this feeling yang kayak sakit-sakitnya mau mati. Ya, Cause bisa kayak I sakit pernah gitu. rasanya went through that yang kayak gak bisa nafas rasanya. Dan jadi waktu aku baca itu yang kayak di Bible aja tuh banyak contoh-contohnya. Bahkan Jesus waktu mungkin ya in my own mind, waktu Jesus masih Getsemani mungkin dia saking takutnya, rasanya kayak mau mati tuh kayak begitu yang ngerasa ketakutan itu. Yes. Oke, Ines, so ini kan banyak yang nonton nih, dan some of them mungkin Yeah. are going through depression. So what would you say to them, please? Buat kamu yang lagi nonton ini, if you're going through depression atau mungkin you feel like you're going through depression, anxiety, those whatever that is, satu hal is that you are not alone. Yeah. Bahwa kamu punya orang-orang yang sayang sama kamu, you have people that love you, that Yes. care for you, dan paling penting adalah Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Amin. Dan I believe kalau kamu lagi go through this season, pasti Tuhan ada sesuatu yang dia mau bicarakan sama kamu. Entah itu adalah ada masa lalu yang kamu harus you have to go through, atau mungkin ada sesuatu yang dari sekarang di pikiran kamu yang mungkin kamu harus benar-benar menyerahkan sama Tuhan. But please know that so many people are there for you. Yeah. Dan juga ask for help. Kalau benar-benar perlu bantuan, ask for help. Karena untuk perlu bantuan itu kita perlu humble ourselves. Jadi That's right. taruhlah semua ego kita, semua kesombongan kita, put it aside and ask for help. Dan yang pastinya always be rooted in church. Aku yakin Yep. kalau kamu di gereja yang tepat, kamu rooted in the right Local church, ya. kamu planted di situ, pasti ada orang-orang yang akan dukung kamu, akan mendoakan kamu. Wow, that's a very powerful one. Yeah. Thank you so much, Ines. Thank you so much, Ines. And I Yeah. guess aku juga mau remind untuk orang-orang sekitar, our friends, you know, kalau kita lihat notice ada yang sedikit yang aneh atau yang off, Yeah. please pay more attention, you know, tanyakan mereka gimana, follow up. Yeah. Siapa tahu, ya kan? Right. Mereka lagi going through something, no harm, you know, untuk check up Yeah. on them. Bahkan usually ini kayak a lot of people are saying this, your loudest friends are the ones yang harus di pay attention. Yes, karena dia lagi berusaha menutupi Betul. sesuatu. Thank you for that. Now we know. Yes. Okay, Thank you okay. so much, Ines. Thank you so It's much. been Thank you so much for wonderful. having me. Yes, senang banget ya teman-teman. Nah, karena tadi Ines juga kasih banyak banget input buat kita, buat teman-teman wanita-wanita khususnya, even your guys juga, kalau ada yang ingin diceritain atau mungkin didoain, boleh ya Pastor Michael, Pastor Dio, mungkin kita mengundang untuk boleh kayak chat atau you know, DM kita supaya kita ada tim yang bantu untuk berdoa juga, dan kita di sini bertiga pastinya berdoa buat kalian, especially cewek-cewek, karena kita bertiga cewek. Kita tahu karena perempuan itu makhluk yang lebih emosional, Betul. dan di segala usia pun Tuhan pasti mau proses kita sampai kita menjadi serupa Kristus. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Rooted in truth, Led by the Spirit. haleluya. Bye bye.